بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di zaman Sulaiman atau di zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman itu jin-jin itu biasa naik ke langit dan mereka punya pos-pos di atas awan. Kemudian dari pos-pos di atas awan itulah mereka kemudian satu dengan yang lainnya naik ke langit. Kemudian mereka mendengar-dengar di bawah langit yang pertama itu seperti orang panjat pinang. Apabila kemudian yang paling atas yang dekat dengan langit pertama mendengar percakapan malaikat Jibril yang sedang menugaskan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, karena Allah mengatakan fi kulli yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari itu Allah punya kesibukan. Ya, kesibukan Allah ya mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, membuat bencana, membuat subur, membuat di dunia ini aktivitas tidak berhenti setiap hari. Itulah kesibukan Allah. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu di bumi itu diutus tentaranya. Lah tentaranya itu para malaikat. Malaikatlah yang menurunkan hujan, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya atas perintah Allah. Lah yang pertama kali diperintahkan adalah Jibril untuk disampaikan tugas-tugas itu kepada para malaikat di langit pertama. Lah saat Jibril itu menugaskan tiap-tiap malaikat untuk melakukan sebuah kejadian di bumi, disitulah jin-jin yang dekat dengan langit yang pertama terkadang mendengar percakapan antar malaikat itu. Apabila mendapatkan satu kalimat, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya sampai kepada pos jin yang ada di atas awan. Lah jin yang paling bawah yang ada di pos itulah yang kemudian turun ke bumi, kemudian menjual perkataan itu ke para normal, para peramal, para dukun dan begitu seterusnya. Lah di zaman sebelum Sulaiman tersebar sihir di mana-mana. Tentu yang mengajarkan sihir itu syaitan kepada para dukun yang ada di bumi. Jadi sihir itu di Babil, di Irak itu luar biasa, menyebar sangat pesat sekali. Kenapa demikian? Karena langit itu baru dicegat. Tidak boleh ada satupun jin yang mencuri dengar itu hanya ketika di zaman Nabi diutus. Artinya sebelum Nabi diutus, walaupun diutus para Nabi, jin itu masih bisa ke langit mencuri dengar gitu ya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala fungsikan bintang untuk melempari setan yang ada di atas awan itu. Terkadang setan itu belum sampai ke atas, kemudian disambar oleh meteor-meteor dan mati. Terkadang sempat mendengar, kemudian tersambar meteor, tapi kalimatnya sudah disampaikan kepada jin yang di bawah. Tetapi di zaman Rasul murni langit itu terjaga. Tidak ada satupun jin yang naik ke langit, karena setiap mereka naik pasti akan mati. Sambar dengan bola-bola api dari meteor itu. Sehingga kemudian iblis merasa ada masalah dengan langit. Sehingga kemudian iblis mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu ada apa, kenapa langit tidak bisa ditembus. Di sini ada cerita namanya jin nasibin. Ada 7 jin atau 8 jin itu ketika mencari kabar tentang ada apa dengan langit, nyasar pula di kebun kurma. Ketika itu Rasulullah SAW baru pulang dari Taif dan ditolak dakwanya, diusir dari Taif, kemudian singgah di Wadi Nakhlah, lembah kurma, lembah pohon kurma miliknya Utbah dan
Syaibah dan Utbah, keduanya putra Mughirah. Jadi Nabi SAW sholat subuh di situ, kemudian jin-jin ini mendengarkan bacaan Al-Quran dan beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah jin sendiri, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Turun ayat ini, bahkan satu surat menjelaskan tentang masalah jin. Kemudian jin-jin ini pulang menjadi dai dan berdakwah di kalangan jin di Yaman.